warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjana dari kelas 19A5, Prodi D3 RMIK Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang anatomi sistem urinaria. Sistem urinaria yaitu sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Kemudian menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri atas yang pertama ginjal, mengeluarkan sekret senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Yang kedua ureter, menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang keempat yaitu sebagai penampung urin. Dan uretra menyalurkan urin dari kantung kemih. Yang pertama ginjal, bagian-bagian ginjal yaitu ada korteks merupakan bagian luar ginjal, terus medula bagian dalam ginjal, piramid yaitu medula yang berbentuk kerucut, kolumna bertini bagian korteks yang mengelilingi piramid, papillaris Berlini papila dari tiap piramid, pelvis reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Calyx minor merupakan bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan, dan yang terakhir yaitu calyx major merupakan kumpulan dari beberapa calyx minor. Manusia memiliki spasa ginjal, dan ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang di bawah hati dan limpa. Bagian atas ginjal, yaitu superior, terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit lebih bawah dari ginjal kiri untuk memberikan tempat hati. Ginjal berbentuk seperti kacang, dan permukaan atas, bawah, serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Fungsi ginjal ada 7. Yang pertama, pengeluaran sisa zat organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan reproduksi eritrosit. Yang kelima, yaitu pengaturan tekanan darah. Keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang terakhir, yaitu mengeluarkan zat beracun. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis yang disebut dengan kapsula relanis berupa jaringan fibrus yang berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar biasanya lapisan korteks atau substantia corticalis, dan lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Fisiologi ginjal yang pertama mengatur volume air. Apabila kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin yang encer dalam jumlah besar. Dan apabila kekurangan air menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. Kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Itu tergantung pada apa yang dimakan, dan pH urin bervariasi antara 4, 8, 8, dan 2. Yang keempat yaitu ekskresi sisa hasil metabolisme. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Dan yang keenam, membentuk hormon hidroksi kolekalsiferol. Struktur ginjal, yang pertama ada korteks ginjal, yaitu mengandung nefron 1-1,5 juta. Dan fungsi nefron membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan
Malpighi, dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsul Bowman. Yang kedua yaitu sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Nefron dibagi menjadi dua, yaitu nefron kortikalis, merupakan nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks. Dan yang kedua yaitu nefron juxtamedularis, merupakan nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dari korteks dekat dengan korteks medula. Bagian-bagian nefron ada glomerulus, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Yang kedua yaitu kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang filtrasi oleh kapiler glomerulus. Nefron membersihkan zat dengan cara yang pertama filtrasi, 1/5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Yang kedua ada reabsorpsi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak diabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Yang ketiga yaitu sekresi. Zat yang berasal dari plasma diekskresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Yang kedua ada ureter, merupakan tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pars abdominalis berada di dalam rongga abdomen. Yang kedua, pars pelvina di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga ada vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih. Merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dinding. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Yang keempat ada uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kantung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita. Pada wanita panjang uretra sekitar 2,5-4 cm, terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan uretra pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian yang dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis
merupakan sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat, pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum, penis atau jaringan ereksi. Proses pembentukan urin yang pertama yaitu filtrasi, proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Dan filtrasi terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil merupakan glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah bertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui erythroid efferent. Hasil filtrasi yaitu filtrat glomerulus atau urin primer. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, tekanan osmotik. Tekanan yang dikeluarkan oleh air pada membran semipermeable, yaitu membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. Yang kedua, pori-pori dalam kapiler glomerulus membuat membran semipermeable memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dari air tetapi mencegah molekul yang lebih besar, misalnya protein dan plasma. Proses yang kedua yaitu reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat yang berguna bagi tubuh. Beberapa yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal, dan hasil reabsorpsi sendiri yaitu filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga yaitu sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna seperti ion H, K, NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, kemudian dialirkan ke tubulus contortus collectivus, kemudian baru disalurkan ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin yang sesungguhnya, kemudian disalurkan ke rongga ginjal, terus dilanjutkan ke ureter, kemudian ke kantung kemih untuk disimpan sementara. Apabila kantung kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Ciri-ciri urin yang normal yaitu jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari. Yang kedua, warnanya bening orange pucat tanpa endapan. Yang ketiga, baunya biasa sampai tajam. Yang keempat, berat jenis berkisaran dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal yaitu terdiri atas air, ureum atau penguraian protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin yaitu air mengandung 96% dan benda padat 4%, terdiri dari ureum 2% dan produk metabolik lain 2%.